Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya pernah membaca satu kisah menarik ya. Nah, jadi dulu di zaman ulama dahulu itu ada seorang ulama yang punya mukasyafah. Nah, dia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dia bisa mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain dengan ilmu mukasyafah yang Allah beri ke dia. Itu suatu saat ulama ini melihat ada serombongan penyakit yang turun dari langit. Bilahi. Jadi ada bala yang begitu banyak turun dari langit. Ya, terjadilah dialog di antara ulama ini dengan bibit penyakit tersebut. Yang hari ini mungkin semacam virus ya. Virus corona misalkan. Terjadi dialog di antara penyakit dengan ulama ini. Si ulama ini bertanya, "Wahai virus," misalkan, "wakah teman rombongan arep padha maring endi kowe?" Nek dulu itu jawabannya mau ke Damaskus. Arep apa mau Damaskus? Kami diutus oleh Allah untuk menjadi ujian dan cobaan bagi warga Damaskus. Terus nang rencana bilang dina kowe? 2 tahun. Lah sing mati kok kira-kira pira? 1000 orang. Nah betul setelah 2 tahun kemudian ini nyatakan ada di salah satu itu ada keterangan ini. 2 tahun kemudian si ulama ini bertemu kembali dengan virus tersebut dan kembali terjadi dialog di antara mereka. "Wahai virus, arep maring ndi padha rame-rame teman? Wis arep wangsul nang ngarsane Gusti Allah. Lah apa wis 2 tahun sih? Empun. Sing mati piro? 50.000. Loh. Lembian jaremu 1000 lho kok siki malih 50.000 kepripun? Nah, virus ini menjawab, "Yang mati karena saya itu memang 1000 orang. Yang 49.000 itu mereka mati karena ketakutan mereka kepadaku." Oke kan? Dan mungkin hari ini yang kita alami. Makanya betul kata seorang ulama yang mengatakan bahwa al-wahmu nisfuddan. Ketakutan, kegelisahan, kesusahan itu setengah dari penyakit. Jadi wong nek ketakutan terhadap suatu penyakit dia sudah setengah sakit. Ya. Ketakutan terhadap kemiskinan dia sudah setengah miskin. Ketakutan kepada kebodohan dia sudah setengah bodoh. Mending setengah bodoh berarti setengah pinter ya. Nah, as-sabru wat ma'annu nisfud dawa. Sabar dan tenang itu setengah dari obat. Sabar dan tenang itu setengah dari obat. Ini perlu kalian catat. Perlu kalian catat bahwa ketakutan itu setengah dari penyakit. Wong urung riang, tapi kok kesusahan, ketakutan. Di era sekarang ini yang kita alami kan, lagi musim corona seperti ini pada hari-hari kemarin. Nek iki sing ora ono wong wedi ketone. Lu ada lah. Tapi ya cukup kemudian tidak serta-merta menyebabkan kita meremehkan sih tidak. Artinya kita waspada dan taat pada aturan itu harus. Tapi ketakutan yang berlebihan itu tidak perlu. Karena al-wahmu nisfuddan. Bahwa ketakutan terhadap suatu penyakit misalkan itu setengah dari sakit itu sendiri. Sementara sabar dan tenang itu separuhnya obat. Makanya ya yang hari ini mungkin harus kita sikapi menghadapi situasi yang ternyata menurut informasi yang kita terima bukannya menurun tapi malah semakin meningkat kan. Malah sih karena varian-varian, karena rasa jeruk, rasa nanas, barang ya macam-macam ya. Ini juga tidak serta-merta harus menyebabkan kita menjadi ketakutan, tidak. Tetap sabar dan tenang. Karena kesabaran dan ketenangan ini setengah dari obat. Tuh ya. Tidak usah panikan. Jadi wong beriman itu tidak perlu panik, tidak perlu panikan, orang perlu kagetan, orang perlu bingungan. Biasa saja. Kenapa? Karena kita tahu bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa peran serta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka hidup terenak bagi seorang mukmin itu adalah melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Urusan apapun kita kalau libatkan Allah itu rasanya enak, nyaman. Kamu lagi seneng, ya libatkan Allah di dalamnya. Alhamdulillah, jiwai ati sing bombong. Oh ngapa-ngapa kepenak. Lagi kena musibah, yo alhamdulillah bisa iling karo Gusti Allah. Jajal lek pun dunia ora lara ora tau nyebut. Paling-paling mung dina-dina tembangan, ya kan? Playon. Ge gitu kan. Lagi larang tuh kan ora ya pikir, guys. Insyaallah. Ya, jadi bagi kita kalau bisa melibatkan Allah dalam setiap urusan itu tidak ada sesuatu yang berat, tidak ada sesuatu yang sulit. Karena kita sadar penuh segala macam kejadian yang menimpa kita, yang kita alami, yang kita lihat, yang kita saksikan, itu tidak ada yang lepas dari peran serta Allah di dalamnya. Maka mendapat kenikmatan dan mendapat kesusahan bagi orang yang beriman itu nilainya sama. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal kedua-duanya adalah sebagai ujian. Kesenangan ya ujian, kesusahan ya ujian. Banyak rizki ya ujian, kurang rizki juga ujian. Sama-sama ujian. Lalu jenenge ujian ketika mampu dilewati, itu juga finishnya sama. Kita akan lolos atau setelah tahapan belajar, maka kita akan lulus ya, cara bahasa sekolah ya. Itu ya. Sing nyenengaken, sekali lagi, sing nyenengaken ya ujian, sing nyusahaken ya ujian. Namanya ujian niku nilainya sama. Artinya siapa baik sing bisa melewatinya berarti bisa naik kelas, naik pangkat, naik derajat. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.